Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Al-an nahnu sanastamir ad-darsu as-samin. Darsul lughah al-arabiyyah fi darsis samin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa belajar kembali, belajar bahasa Arab, dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari ad-darsu as-saminu, pelajaran ke-8. Ya. Pada pelajaran ini kita mendapat sebenarnya kata-katanya banyak yang sudah kita pelajari, tapi pola kalimatnya yang baru. Nah, pola kalimat yang baru, misalkan kita ini coba perhatikan ini, hadzal rajulu. Kemarin kita mempelajarinya hadza rajulun. Di sini hadzal rajulu. Nah, ini bedanya apa? Nah, ini sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau yang kemarin kita pelajari hadza rajulun itu adalah ini seorang laki-laki. Nah, kalimatnya sudah sempurna. Tapi kalau hadzal rajulu, laki-laki ini masih menimbulkan pertanyaan. Kenapa dengan laki-laki ini? Maka di sini ada khobar, ada predikatnya tajirun. Ya. Dia seorang pebisnis, dia seorang pedagang. Jadi kalau kemarin kita sudah selesai. Hadza rajulun. Ini seorang laki-laki ya. Di mubtada khobar kemarin sudah selesai. Tapi kalau yang ini hadzal rajulu, laki-laki ini. Ini baru mubtada. Apa yang menyempurnakannya? Tajirun, seorang laki-laki. Nah, dan kemudian jadi begitu ya. Jadi perbedaannya hanya pada sempurna dan tidak sempurnanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, hadzal rajulu diartikan laki-laki ini, tajirun seorang pedagang, seorang pebisnis. Tapi kalau hadza rajulun, ini seorang laki-laki sudah sempurna. Baik, kita lanjutkan. Wa dzalikar rajulu tabibun. Dan laki-laki itu ya, seorang dokter. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Di sini kita melihat bahwa yang jadi mubtadanya, yang jadi awal kalimatnya adalah mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Mudhof dan mudhof ilaih, kita sudah tahu bahwa mudhof ilaih ini bukan kalimat sempurna sehingga dia masih memerlukan predikat. Ismut tajiri Mahmudun. Nama pedagang itu, nama pedagang tersebut ya, ada al di sini. Ismut tajiri Mahmudun. Namanya Mahmud. Ingat, ini selalu yang jadi mudhof ilaih itu selalu dijarkan. Dan di sini jarnya pakai kasrah. Ismut tajiri ini netral ya, karena dia belum ada apa-apa di depannya. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit tajiri. Nah, ini di sini ada variasi khobarnya itu dari jar majrur. Hadzal baitu, rumah ini, lit tajiri, milik seorang milik pedagang tersebut. Jadi berarti milik, ini sudah berkaitan dengan yang atas ya. Hadzal baitu lit tajiri. Wa dzalikal baitu lit tabibi. Di sini li-nya itu mengandung makna milik. Baitut tajiri amamal masjidi. Nah, ini keterangan tempat ya. Selalu saja di dzaraf makan ini dianggap sebagai mudhof ilaih, dijarkannya. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika.
Oke, baik ya. Di sini sudah ada variasi. Variasi pertama adalah ketika hada dengan isim ma'rifat. Hadar rajulu. Ya, laki-laki ini dalam bahasa Indonesia itu masih ada pertanyaan tajirun. Kemudian juga kita lihat yang jadi awal kalimat, yang jadi mubtadanya adalah mudhof ilaih. Ismut tajiri. Nah, ini mahmudun. Jadi kita sekarang sudah punya kalimat sempurna yang variatif ya. Kemudian di sini juga ada kepemilikan jar majrur ya, di mana khabarnya dari jar majrur. Hadzal baitu lit tajiri. Baitut tajri amamal masjid, ini keterangan tempat ya. Dan ajib anil as'ilati al-atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan bacaan, berdasarkan bacaan di atas ya. Misalkan man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu. Ya, itu tinggal dijawab dengan latihan yang di atas. Bacaan yang di atas, qiraah yang di atas. Sekarang ini iqra waktub ya, iqra waktub. Jadi ada yang harus dibacakan dan yang harus ditulis. Yang harus ditulis. Ditambah. Nah, ini sudah tidak ada harokatnya dan ini merupakan melatih kejelian Anda dalam membedakan mana yang jadi mubtada, mana yang jadi khabar, mana yang sudah sempurna, mana yang tidak, mana mudhof ilaih, mana jar majrur, dan bagaimana cara membacanya. Misalkan nomor 1, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Oke. Selanjutnya ini latihan, oke, untuk hari ini latihan 2 saja. Latihan tamrin al-awwal wa tamrin as-tsani. Saya ulangi lagi ya, Ad-darsu as-tsaminu, pelajaran yang ke-8, itu kita mulai lebih diperkaya lagi pola-pola kalimatnya ya. Kalau kita pertama itu kemarin, hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Itu sudah kalimat sempurna. Kalau sekarang dengan ma'rifat, hadzal rajulu, laki-laki ini. Kenapa dengan laki-laki ini? Nah, ini masih membutuhkan khabar tajirun. Jadi dalam bahasa Indonesia pun bisa kita bedakan, kalau hadzal rajulun, ini seorang laki-laki. Tapi kalau hadzal rajulu, laki-laki ini. Nah, itu masih belum sempurna. Kemudian pola yang ini kita juga sudah diberikan pola isim isyarah ya, yang untuk jauh, wa dzalika rajulu, dan laki-laki itu tabibun. Ismut tajiri mahmudun, ini variasi yang baru juga, mubtadanya dari mudhof dan mudhof ilaih. Terus kemudian hadzal baitu lit tajiri. Nah, ini juga variasi baru ya, di mana musar ilaihnya atau kata benda yang ditunjuknya itu dari ma'rifat, hadzal baitu. Jadi rumah ini bukan ini adalah rumah, tapi rumah ini. Kenapa rumah ini? Lit tajiri, milik seorang pedagang. Terus ini ada amamal masjidi, keterangan tempat ya, atau ruk makan dalam bahasa Arab. Oke, latihan-latihannya ini latihan pertama, ini dijawab berdasarkan bacaan. Latihan kedua ini adalah tes Anda pemberian harokat ya. Pemberian harokat dan juga cara membacanya bagaimana ya, ini butuh ketelitian, butuh kejelian, butuh kekritisan. Jadi insya Allah mahlan yauman fa yauman bahasa Arab kita akan semakin baik ya, dan perlu kesabaran, perlu ketelitian, perlu kerajinan. Demikian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.